Hai, selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Kabar semoga lagi baik ya. BTW, suka gak sih nongkrongin sosmed sampai berjam-jam gitu ya? Kadang tuh ya, saking asiknya scroll Instagram, Twitter, atau TikTok, tahu-tahu kita udah sekian jam gitu ya. Atau biasanya ketika kita mau tidur, iseng-iseng scroll TikTok gitu ya, atau Instagram, tahu-tahu mau pagi. Dan saya juga termasuk yang sering banget cerita dari orang-orang kalau misalnya malam niatnya mau istirahat, terus iseng buka HP gitu ya, ujung-ujungnya malah sampai pagi belum tidur. Yaps, semenyenangkan itu ya, seseru itu dan sebikin betah itu kalau kita udah nyemplung dan juga scroll sosial media. Dengan mantengin sosial media, kita tuh emang jadi update info-info terkini, kemudian peristiwa-peristiwa yang lagi viral, dan yang pasti kita juga bisa kehibur dengan banyaknya konten-konten lucu ya. Tapi di sisi lain kita juga mesti bijak ya bersosmed, karena di situ banyak sekali berita hoax yang berseliweran, kemudian postingan-postingan yang mengandung ujaran kebencian, konten-konten menyesatkan, dan lain-lain. Nah, belakangan ini kan banyak tuh peristiwa-peristiwa mengerikan di luar sana yang VT-nya berseliweran gitu ya di sosial media, entah itu di TikTok, di Instagram, di Twitter. Ada yang kasus korupsi, kasus pencabulan, kasus pemerkosaan, begal bacok korban, dan lain-lain. Nah, kadang kita suka pengen skip ya, tapi ya gatel juga kan pengen baca, dan ujung-ujungnya kita baca komen, terus ujung-ujungnya malah kita ikutan mikir. Misal nih, kasus sianida yang rame lagi gitu kan, FYP di mana-mana, kemudian banyak yang bahas, banyak spekulasi bermunculan, dan ujung-ujungnya kita jadi ikut kepikiran juga. Lah, ini sebenarnya siapa gitu kan dalang dibalik ini semua? Dan kita juga kudu percaya siapa gitu kan? Bahkan gak jarang juga kita juga jadi underestimate sama mereka para penegak hukum, para pejabat. Bener gak sih dugaan atau tebakan dari para netizen yang budiman ini? Atau ada juga kasus penganiayaan, dan bisa-bisanya gitu kan, kasus-kasus seperti ini masih menjamur di Indonesia. Ada yang korbannya sampai koma, bahkan ada yang sampai meninggal gitu ya. Kita tuh bacanya sampai ke bawah emosi, serasa pengen ngehajar itu pelaku. Iya gak sih? Nah, belum lagi ada kasus pencabulan, kekerasan seksual, mana korban kebanyakan anak-anak pula ya, di bawah umur. Udah gitu, tersangkanya kan satu di satu kasus tersebut, dan ternyata korbannya banyak. Nah, ini kan ngeselin juga gitu ya. Kadang kita juga bacanya ikutan marah, kok ada gitu ya orang sebejat ini gitu. Terus ada lagi kasus begal yang dengan tanpa dosanya sampai bacok korbannya, bahkan beberapa kasus ada yang sampai meninggal. Nah, kita bacanya aja ngilu ya, gimana korbannya yang pada saat itu kena bacokan. Kadang yang bikin kita tambah stres lagi, tambah emosi lagi, kadang ada yang kasusnya dalam hal ini kasus begal gitu ya, niatnya si korban itu bela diri, ribut berantem segala macem, terus si begalnya kalah, bahkan ada yang begalnya sampai mati gitu ya. Malah ujung-ujungnya si korban ini jadi tersangka. Lah terus kita kudu hormat gerak gitu sama begal atau pelaku kejahatan. Ketika ada orang yang jahat sama kita, kita yang kayak ya udah nih mau ngerampok apa atau mau jahatin saya yang kayak apa, daripada nanti saya ngelawan, malah ujung-ujungnya kalau misalnya saya yang menang, saya yang dijadiin tersangka, padahal di sini saya korban. Ibaratnya gitu ya. Ujung-ujungnya jadi kepikiran ke situ kan. Nah, di sini ketika kita terlalu update info-info terkini, walaupun di satu sisi kita jadi nggak ketinggalan berita ya, tapi ternyata bikin stres juga.
bikin kita jadi kepikiran, bikin kita jadi parno gitu ya. Kalau misalnya kita pas lagi pulang malam lewat jalan sepi, sendirian pula. Nah, kan jadi kepikiran yang enggak-enggak, ya nggak sih? Ini sih kalau menurut saya ya, sekiranya pas kita lagi scroll Instagram, Twitter, atau TikTok, FYP-nya yang isinya kayaknya lagi berat-berat, kayaknya sih mending kita break aja dulu kali ya. Taruh HP-nya, terus kita sibukkan diri dengan kegiatan lain. Terus ngapain coba? Ya ngapain kek? Nyanyi-nyanyi, bersih-bersih rumah, nyuci, ngepel, atau bantuin emak beberes gitu ya. Atau sesekali jalan-jalan keluar gitu. Kemana kek? Nonton, makan, kulineran. Ya sendirian gak ada temennya gimana dong? Ya udah sendirian aja bisa kali. Yang penting megang duit, ya gak sih? Yang penting bisa bikin otak kita jadi fresh lagi, bikin otak kita jadi gak kepikiran yang aneh-aneh, dan bikin otak kita jadi lebih seger lagi ya. Nah kalau misalnya nih sekiranya kayaknya udah beberapa hari nih gak buka sosmed, iseng gitu kan, coba buka lagi. Nah sekiranya masih banyak berita-berita yang bikin kita malah tambah mumet, ya udah tutup aja. Terus kita balik lagi menyibukkan diri dengan dunia nyata. Kecuali ketika kita begitu pas buka-buka, isinya udah nggak yang berita-berita yang bikin kita stres, baru hayu lanjut gitu ya. Yaps, sosmed ini memang banyak positifnya ya. Bikin kita jadi kehibur, bikin kita jadi nambah wawasan, bikin kita nambah temen segala macem, relasi. Bahkan gak jarang dari sosmed kita juga bisa dapat pundi-pundi. Ya, tapi ya itu dia, tetap ada sisi negatifnya. Dan kita bisa milih kok mau ambil positifnya atau negatifnya. Sekiranya pas lagi bikin seneng, ya udah lanjut. Tapi kalau sekiranya sosmed justru lagi banyak yang berat-berat dan bikin kita malah tambah stres, ya udah mendingan close aja. Sesimpel itu. Karena hidup kita udah cukup melelahkan, jangan sampai mempermumet diri sendiri dengan buka sosmed ya. Gimana menurut kamu? Pernah gak sih ngerasain dibikin stres gara-gara scroll berjam-jam, gara-gara lihat berita-berita yang bikin kita stres kayak peristiwa-peristiwa pencabulan, pemerkosaan, penculikan, perang segala macam gitu ya. Yang niatnya kita scroll Twitter, Instagram segala macam mau cari hiburan, malah dapat berita-berita yang berat-berat. Yang niatnya mau cari hiburan malah tambah stres. Pernah nggak ngalamin yang seperti itu? Nah, silakan yang mau cerita-cerita ditunggu di kolom komentar ya. Sampai di sini dulu sharing kita kali ini, dan sampai ketemu lagi di sharing-sharing selanjutnya. Bye-bye.